Мегабот, уничтожь! Hai Sobat Movie, kali ini saya akan menceritakan film animasi superhero yang sangat keren, lucu, menegangkan, yang mungkin sebagian dari kalian pasti sudah pernah menonton. Этот нейротронный модуль. Film ini dibuat dari Amerika pada tahun 2014 yang disutradarai oleh Bapak Don Hall dan Kang Chris Williams yang dibuat berdasarkan film tim superhero Marvel Comics. Film tersebut adalah Big Hero 6. Nah, bagaimanakah kisah dan alur ceritanya? Dan bagi kalian yang belum menonton, silahkan tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan alur cerita keren selanjutnya. Nah, karena ini channel baru, jadi putar dulu intronya. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah pertarungan robot mini yang dimana pertandingan tersebut dimenangkan oleh si Little Yama dengan pemiliknya yang bernama Yama. Saat waktu dan lokasi yang sama datanglah seorang anak remaja yaitu Hiro Hamada dengan membawa mikrobotnya yang bernama Megabot. Hiro adalah anak remaja yang sangat jenius di mana ia mampu lulus SMA saat usianya 13 tahun. Вот есть робот. Сам смастерил. Di sini, Hiro mencoba melawan Yama dengan uang taruhan yang tidak cukup banyak, namun cukup untuk satu pertandingan. Namun belum lama pertandingan dimulai, Megabot tampak tidak seperti robot petarung yang akhirnya rungkat saat itu juga. Namun pertarungan ini belum berakhir, Hiro pun mencobanya kembali dan kali ini Hiro menampakkan sosok petarung sejati dengan menambah taruhannya. Hiro meminta tanding ulang dengan alasan itu adalah pertarungan pertamanya. Pertandingan kedua pun dimulai dengan bulat segitiga atas kotak bawah dan wajah tanpa beban. Hiro pun dengan sangat mudahnya mengalahkan robot yang pada akhirnya Hiro lah pemenang dari pertandingan itu. Yama pun akhirnya tak terima atas kekalahannya dan menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Hiro. Namun datanglah pada waktu yang sangat tepat seorang Tadashi Hamada, yaitu adalah kakak dari Hiro, untuk menyelamatkan Hiro saat itu juga. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran yang pada akhirnya Hiro berhasil lolos dengan melompati papan yang sudah disediakan. Namun tak terduga polisi datang dan berhasil menangkap Hiro, Tadashi, dan yang terlibat pada pertandingan tersebut, karena sebenarnya pertandingan itu tidaklah resmi sehingga mereka harus menjadi tahanan. Namun tak lama setelah itu Hiro dan Tadashi berhasil dibebaskan oleh sang bibi, sebut saja Bibi Cash, yang selama ini merawat mereka sejak Hiro kehilangan orang tuanya di umur 3 tahun. Dengan perasaan marah dan cemas, toko sang bibi pun harus tutup lebih awal dari biasanya dikarenakan ulah mereka. Kini tiba di kamar dan terjadilah sedikit perdebatan Hiro dan Tadashi, di mana Hiro masih sering melakukan hobinya yaitu pertandingan robot ilegal, tetapi sang kakak ingin adiknya yang melakukan yang terbaik dan bermanfaat dengan otak jeniusnya. Снова едешь на бои ботов? Setelah itu diantarlah Hiro ke sebuah San Francisco Tokyo Institute of Technology dengan alasan mau mengambil buku Tadashi yang ketinggalan. Надо взять одну вещь. Lantas Tadashi mengajak Hiro masuk ke kampusnya dengan tujuan untuk menunjukkan suasana lab dan memperkenalkan Hiro kepada teman-temannya di klub kutu buku. Dan disinilah Hiro mendapatkan teman baru di antaranya, Gogo Tamago, gadis tomboy yang tertarik dengan mesin dan kecepatan, Wasabi dengan penelitiannya berupa laser listrik plasma yang bisa memotong apapun, Henny Lemon, gadis yang gemar mencampur zat kimia untuk menciptakan reaksi kimia baru yang lebih inovatif, dan yang terakhir Fred, sang moskop kampus dengan pakaian monsternya dan tidak mengerti dengan sains. Dia cuma tertarik dengan komik dan menciptakan suatu saat nanti menjadi superhero. Setelah itu diajaknya Hiro masuk ke sebuah ruang tempat penelitian, lalu mengenalkan dengan salah satu penemuan pentingnya Tadashi, dan secara sengaja
Membuat Hiro berteriak dengan membuat lengannya kesakitan yang ternyata membuat sebuah box berwarna merah terbuka. Ты что? Ай! Seperti balon yang mengembang muncullah makhluk berwarna putih berpostur besar. Dia adalah Baymax, Я Бэймакс, ваш персональный помощник. sebuah robot pendamping kesehatan pribadi atau robot perawat yang akan bereaksi ketika seorang berteriak kesakitan. 10. Физическую или... Baymax selanjutnya memindai Hiro dan menemukan luka lecet pada lengannya. Tadashi pun menjelaskan bahwa Baymax ini merupakan robot pendamping kesehatan pribadi yang diprogram lebih dari 10.000 prosedur medis dalam sebuah chip yang ditanamkan bagian dada atas sebelah kiri. 10 медицинских процедур. Вот этот чип делает... Berbeda dari gambaran robot pada umumnya, Baymax terbuat dari bahan vanel yang nyaman dipeluk. Kerangkanya terbuat dari serat karbon yang dibuat sendiri oleh Всё Tadashi. делают. Тут же куча станков. Правда? Baymax akan berhenti melakukan perawatan sampai orang yang dirawat itu menyampaikan rasa puasnya akan pelayanan dan selanjutnya akan menyusut kembali ke dalam box. Tadashi berharap penemuan tersebut akan bisa menolong orang banyak nantinya. Людям он поможет. Ketika asik mengobrol, tiba-tiba seseorang menginstruksi pembicaraan kakak beradik itu yang ternyata adalah Profesor Robert Callaghan yang merupakan penemuan sistem servomagnetik dan hukum robotik. На нем магнитах соб. Karena ketertarikannya pada robot, Hiro pun mendapat tawaran yang sangat menarik untuk masuk ke San Francisco Institute of Technology. Tanpa melihat usianya yang masih terlalu muda, tidak ada yang tidak mungkin untuk menjadi seorang На mahasiswa нем yang hebat. магнитах соб. Lantas keesokan harinya pun Tadashi menjelaskan kepada Hiro bahwa setiap tahunnya mengadakan pameran karya mahasiswa dan karya yang mampu membuat Profesor Callaghan terkesan, maka dia akan terpilih untuk masuk menjadi mahasiswa. Правда, это не так просто. Hiro pun bersemangat untuk mencari ide karya yang akan dibuatnya nanti, tetapi Hiro kehabisan ide sehingga secara sengaja Tadashi mengangkat Hiro secara terbalik dan mengguncang-guncangnya agar dia mendapatkan ide yang lebih fresh. Что ты делаешь? Dan jalan keluar dari sudut pandang ini barulah Hiro melihat Megaport dan tiba-tiba ide pun terlintas. Hiro pun bergegas ke garasi untuk bekerja dan akhirnya berhasil membuat ribuan unit benda kecil berwarna hitam. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, dan di atas panggung Hiro mempresentasikan alat kontrol di atas kepalanya, kemudian mengeluarkan dan menunjukkan benda kecil berwarna hitam dari saku jaketnya. Это микробот. Benda itu dinamakan mikrofon. Hiro menjelaskan mikrobot ini memang tidak ada gunanya jika hanya satu, namun jika digunakan dengan mikrobot lainnya yang menjadi satu, maka akan sangat berguna. Интересней. Hal ini malah membuat para pengunjung pameran mulai merapat ke panggung untuk menyaksikan apa yang sedang terjadi dipresentasikan oleh Hiro lewat karyanya. Semua orang yang menyaksikan presentasinya tersebut sangat takjub, termasuk Alistair Gray yang merupakan presiden dari tech company. Dan selesai presentasi, Mr. Gray ini mendekati Hiro untuk melihat karyanya dan menginginkan mikrobotnya untuk berada di pabriknya agar bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi karya yang revolusioner. Хитроумно. Namun belum sempat Hiro mengiyakan tawaran Tuan Gray ini, Profesor Callaghan datang dan menyampaikan kepada Hiro bahwa mikrobotnya merupakan bagian inspirasi dunia teknologi dan menyarankan Hiro untuk tidak menjualnya demi kepentingan pribadi. Человек. Apalagi kepada tech company, meski sempat ditawari uang dalam jumlah yang sangat banyak, Hiro memutuskan tidak menjual mikrofonnya. О, да, конечно. Tadashi kemudian meminta agar Mr. Gray mengembalikan mikrofon adiknya. Saat setelah kepergian Mr. Gray, Profesor Callaghan memberikan Hiro amplop berisi formulir pendaftaran masuk menjadi mahasiswa. Ketika hendak merayakan keberhasilan atas diterimanya Hiro di kampus tersebut, tiba-tiba alarm gedung pun berbunyi. Lantas Tadashi dan Hiro kemudian berlari menuju gedung. Dan apa yang terjadi? Mereka menyaksikan orang-orang berhamburan keluar dikarenakan gedung pameran tadi telah terbakar. Mengetahui Profesor Callaghan masih terjebak di dalam gedung yang apinya semakin membara, Tadashi nekat untuk masuk menyelamatkan sang profesor. Hiro berusaha mencegahnya, namun Tadashi tetap kukuh berlari memasuki gedung. Dan naas, gedung tersebut meledak saat setelah Tadashi memasuki dan tewas dalam peristiwa tersebut.